intinya pocol ngumpul kan sing pengen kapol ya. Cek, back again di Furious Good Time Red Friend Podcast. Yes. Hari ini saya kembali lagi dengan bintang tamu yang sangat luar biasa dan pastinya siapa sih nggak kenal beliau nih? Kenalan dulu. Silakan perkenalan diri dulu. Halo, saya Nova, saya drama dari Serobam. Rumah saya di Ketapian. Jalan Sekolah Matahari. Mungkin ada yang memperkenalkan diri sampai alamat ya masih kewan awalnya. Dia benar. Jadi tamu saya hari ini adalah Nova dari Serobam. Siapa sih yang nggak tahu Nova ya? Udah masih banyak ya. Dari di Bali sih kalau eksistensinya udah hampir semua tahu. Bahkan ke nasional pun udah diperhitungkan. Soalnya di YouTube saya lihat ada the best drummer punk rock. Wah, top 10 atau top kan siapa yang bisa bikin? Ya, tapi kan ya sampai ada yang buat seperti itu, maksudnya sebuah penghargaan terhadap Nova sendiri sih menurut saya ya, maksudnya sampai bisa dideretin sama drummer-drummer hebat lainnya di kancah nasional. Wih, apa kabarnya Nova? Baik, sehat bang. Baik, cheers dulu nih. Cheers dulu. Biar gak tegang nih bang. Ada sih yang tegang sih, mana itu kan? Grogi saya soalnya ada drummer idola nih soalnya. Gimana pak? Kabar sehat? Sehat. Teman-teman SOB juga baru kemarin tuh kayak gini dapat manggung lagi kayaknya. Ya kebetulan masa pandemi ini. Jadi kita udah menyepakati kalau kita harus konser. Maksudnya konten digital itu tetap kita jalankan sebagaimana yang sebelum-sebelumnya. Cuman ya pada hakikatnya esensialnya sih emang konser offline. Maksudnya konser yang ada penontonnya. Iya benar. Makanya kita berkomitmen. Nggak dari kami berempat aja sih. Di balik kami kan ada keluarga, ada teman-teman. Jadi kita nggak egois, jadi kita atas persetujuan keluarga juga. Ya pastinya, kalau salah satu di antara keluarga kita emang nggak setuju dari kemarin, pasti kita nggak bakal konser ya. Wih, harus beri applause nih karena nggak semua ya musisi berani maksudnya ngambil resiko kan karena pandemi ini isunya kan ya kembali lagi virus itu. Cuma sering berkembangnya waktu, maksudnya sering berjalannya waktu nih banyak banyak yang pengetahuannya nggak sempit lah, bisa dibilang. Jadi kita nggak lagi takut di awal-awal pandemi itu kan karena kurangnya informasi, jadi kita ngerasa takut sendiri, padahal belum tentu yang diberitakan media itu separah itu. Ternyata kan setelah dijalani kayak sekarang kita konser sehat-sehat aja, bukan maksudnya melawan, bukan. Intinya sih karena di awal itu kita masih melihat, saya pun dan teman-teman di awal itu melihat, maksudnya dari berita yang keluar, dari anjuran dari pemerintah dan lain-lain, kita melihat situasi faktanya gimana ya. Iya. Sampai akhirnya bisa punya persepsi sendiri gitu. Makanya kita akhirnya berani melakukan itu tuh bukan sok-sokan atau sembarangan sih, tapi apa yang riset dulu bisa ya. Kita nggak cuma ngawur gitu, kita melihat di sekitar. Oh ini sebenarnya bukan seseram apa yang diberitakan sih. Ya menurut kami bukan untuk mempengaruhi juga ya. Itu gini, kembali ke diri masing-masing. Benar. Intinya tetap berpikiran positif masing-masing. Kalau kita berpikiran positif sih sebenarnya nggak ada
hal yang perlu dilakukan berlebihan. Iya benar. Intinya kan semua orang harus tetap bekerja apapun itu. Iya. Dan semua orang berjalan di jalurnya masing-masing, nggak bisa dipaksakan gitu loh. Diam di rumah aja. Ya kebetulan yang masih bisa yang tidak berdampak langsung mungkin berbeda pendapat sama kita, tapi yang seperti kita yang memang kena langsung dampaknya pasti meriset dan mencari celah dan mencari solusi ya. gitu, mengadaptasi. Kenapa kita harus begini gitu, bukannya untuk melawan atau takut, tapi lebih beradaptasi Pak ya, agar bisa maksudnya tetap bertahan kan. Kembali lagi semua punya tanggungan masing-masing ya, begitulah. Gak mungkin kan diam di rumah aja. Kita punya keluarga, harus diberi makan segala macam kan. Kembali lagi ini maksudnya berdasarkan riset dari teman-teman, maksudnya Nova sendiri menjalankan, bukan bermaksud untuk melawan atau mempengaruhi teman-teman yang kalau berbeda pendapat silakan, mungkin kalian cari informasi lagi biar lebih terbuka lagi ya, biar nggak dipengaruhi rasa takut yang berlebihan tuh sehingga mengganggu pekerjaan segala macam tuh. Benar-benar nih, waduh berat ya ortanya Nova. Nah sebelum bahas tentang bandnya Nova sekarang Bang, coba dong cerita sedikit Pak, bagaimana awal mula Nova tuh bisa mengenal musik, bisa terjun di dunia musik awal-awal. Kalau saya sebenarnya kata orang tua sih emang punya taste di seni katanya, karena di keluarga ibu memang punya basic seni, musik terutama. Musik kalau zaman dulu keroncong sama lagu pop dan lain-lain. Iya. Tapi awalnya saya nggak ke musik sih, awalnya memang dilihat tuh saya suka gambar ya. Jadi arahnya di awalnya diarahkan sama bapak saya itu malahan disuruh gambar. Nah ini saya kuliahnya akhirnya kuliah desain grafis. Ya gitu. Sedikit fakta mungkin banyak yang nggak tahu ya, maksudnya sisi lain dari Nova nih, dia ini seorang desainer juga. Desainer. Akhirnya awalnya pengen jalanin keduanya, tapi emang harus memilih sih. Tetap dijalanin desainer, tapi ya untuk diri sendiri ya. Nah karena kan sempat punya clothing line juga kan. Apa namanya dulu tuh? Equality. Ya benar-benar equality. Dan banyak yang nggak tahu juga mungkin di luar penonton podcastnya dan pendengarnya, maksudnya sisi lain Nova selain seorang drummer, musisi, dia tuh memang jago gambar juga. Tapi setidaknya bisa lah sampai tamat di seni rupa di ISI ya. Jurusan desain grafis. Ya, desain komunikasi visual di kafe ya dulu ya. Jadi awalnya emang disuruh gambar. Awalnya kan mengenal musik itu dari tradisional kan, di gamelan ya. Ya dari gamelan, karena kebetulan saya asli Denpasar, asli Kerapian, jadi di Banjar itu sudah suatu kewajiban gitu, ngayah dan lain-lain kan. Otomatis ke bawah di sekolah juga, sekolah yang saya ekstrakurikulernya memang gamel dulu. Dari situ sih awalnya tertarik. Habis itu suka sama musik modern dari SMP ya, karena di era saya mungkin tahun 2000-an 98 sampai 2000 ya kalau itu emang yang keren tuh emang ngeband ya. Nah dari situ sih awalnya tariknya sebenarnya biar keren aja gitu. Nggak ada yang suatu hal yang harus jadi ini musisi nih gitu. Emang kalau dari keluarga, kedua om saya yang dari bapak dan ibu, adik ibu dan adik bapak itu emang musisi juga. Yang dari ibu musisi. Sampai sekarang pun masih juga kadang-kadang dia vokalis. Itu adik ibu. Masih ya kalau di Singaraja dia punya gini lah dulu di skena di situ, musik di Singaraja. Kalau yang dari bapak, dia adalah penikmat musik, jadi dia banyak memperkenalkan dan menyemangati saya dan memfasilitasi saya dulu di awal-awal main musik. Itu sebenarnya mendorong, jadi ada yang fasilitasi dan saya punya background keluarga, keinginan yang kuat sih sebenarnya dulu. Yang awalnya ditentang, maksudnya ngapain belajar musik, tapi akhirnya dikasih sampai ya biasa dulu kan kalau zaman saya dulu
belum diarahkan untuk les musik atau apa, masih belajar sendiri dulu ya. Cuman karena kuat keinginannya akhirnya dikasih. Awalnya sih ya biasa kan mersing banget mulu gitu. Ya benar. Tapi mungkin karena itulah dilihat saya ada progres dan benar-benar fokus dan serius ya di. Ya kebetulan juga ketemu teman-teman yang klik dari dulu sampai sekarang masih di pergaulan itu saja. Iya. Benar-benar baik. Awal-awal sih sama Ari karena dari SMP pun dia saya sudah sama Ari dia saya sekolah di SMP 1 dulu. Ari dia jalan sama band lain, saya juga sama band lain. Ya biasa beda band ya, beda pergaulan dulu. Kalau Ari dia lebih ke band yang pop, rock. Kalau Nova sendiri festivalan. Kalau saya emang dari awal itu underground. Enggak sih, bukan awalnya malah nggak bisa sih dengar yang underground. Awalnya dikasih pilihan dulu karena ada adik yang dari ibu, om saya itu punya koleksi kaset, dia mendengarkan semua jenis musik. Untungnya seperti itu, jadi saya dikasih beberapa kaset. Ada pilihan, kalau saya ingat saya ada Poison, ada Motley Crue, ada Green Day, ada kalau Indonesia ada Gong 2000 dulu. Sama siapa lagi satu yang lupa lah, Mr. Big satu lagi. Nah yang ternyata yang paling nyantol di telinga tuh Green Day. Nah dari situlah saya ngulik dan dikasih referensi, kamu suka Green Day, kamu harus dengerin yang seperti ini. Diarahkan lagi. Akhirnya dari Green Day itu malahan dulu sukanya awalnya sama Blink akhirnya. Ya di era saya kan memang itu gitu. Ya melodic punk di zaman saya emang yang ngetren Green Day, Blink, sampai akhirnya beneran suka baru ke belakang. Baru dengerin Rancid, baru dengerin Effect, baru dengerin Religion dan lain-lain. Ya, berarti emang maksudnya awal mula mengenal musik itu karena lingkungan juga ya, maksudnya dari lingkungan keluarga sendiri. Terbukti dari tadi Nova bilang paman dari bapak. Cuman yang bedanya cuman saya yang paling keras aja. Itu ya. Terlihat sih ya. Yang dengar paling keras alirannya itu saya. Tapi untungnya yang paling jalan tuh ya saya. Iya. Bisa sebagai pembuktian juga ke keluarga mungkin Pak ya. Iya. Mungkin yang dulunya Nova bilang nggak didukung, dianggap remeh atau gimana, mungkin akhirnya sampai sekarang bisa jalan dan menghasilkan, syukurnya menghasilkan dan bisa punya usaha juga kan di bidang ngeband itu sebenarnya kayak sama aja kayak merintis. Kalau misalnya di apa namanya yang profesi yang formal, misalnya kayak dokter gitu, dia itu bisa kelihatan hasilnya ketika dia sudah merintis itu bertahun-tahun lah, 5-10 tahun baru memang ini rasa gitu. Rasa benar. Kalau sebelumnya emang ngerintis ya memang nggak instan soalnya. Semua apapun yang dikerjakan dengan fokus dan maksudnya sabar berusaha pasti bakal ada hasilnya Pak ya. Nggak ya kalau percuma juga kalau main musik nggak difokusin juga nggak bakal jadi apa kan, benar kan banyak juga yang seperti itu. Main musiknya mungkin sekedar hobi aja, jadi dia nggak melihat peluang di sana, jadi ya mentok stuck deh di gitu-gitu aja Pak ya. Tapi emang yang susah tuh ketemu kalau bikin band tuh emang ketemu partner yang cocok karena itulah untungnya saya ketemu teman-teman yang sampai sekarang masih sama, jadinya emang ada lika-likunya kan kalau teman-teman tahu di sekitar banyak cerita dan segala macam. Tapi lingkungan saya kebetulan berdampak positif untuk diri saya sendiri. Dan kemarin pun sekarang Bam sempat merilis video biografinya, dan di sana tuh ada dibahas tentang orang tua yang masing-masing personil segala macam. Awalnya itu sebenarnya bikin dirilis dalam bentuk film, cerita biografi kita yang bergembira sampai muntah. Cuman ya biasalah kan pasti ada masalah yang planning, akhirnya ya udahlah kita rilis di YouTube dengan 10 episode gitu. Emang ingin menceritakan apa yang ada di sekitar kita sih. Nggak cuman kita di depan di atas stage atau orang tahu kita ngeband, tapi di luar itu biar kita masih orang Indonesia ya maksudnya punya menjalani kegiatan yang normal seperti orang Bali pada umumnya Pak ya. Karena ada kan kira-kira beli ini ke Raya sih. Raya kayak gitu. Kan banyak yang nggak tahu. Ya itulah pembeda di Bali dan di luar tuh kita tuh kaitan antara budayanya tuh berasa banget di Bali Pak ya.
karena terikat Banjar segala macam kan kita banyak terlibat pasti Kak. Nova saya lihat kalau udah aja ngerupuk tuh pasti udah buatin patron apa untuk ogoh-ogoh apa gamelan ogoh-ogoh di Banjarnya. Nah itu sebuah kontribusi yang bisa dibilang apa namanya persatuan modern apa namanya tradisional dan modern dan itu bisa dilaksanakan oleh tangannya Nova. Sebenarnya karena ada support sih, maksudnya dari anak-anak emang memberikan saya kesempatan dan akhirnya ya ketemu gitu loh. Nggak pernah memaksakan sebenarnya karena dikasih kesempatan untuk buat sesuatu yang beda. Intinya saya sih ingin berkontribusi untuk sekitar saya apa yang saya bisa lakukan, tapi biar tetap berhubungan di dunia yang saya emang senangi. Maksudnya dari kalau dulu sempat di waktu kuliah di desain memang benar-benar aktif gitu loh. Habis itu di skena musik udah dari sebelumnya. Intinya mungkin apa ya? Kalau orang dulu kan sering bilang udah memang dia mau muncul. Ya, sebenarnya udah sih tipikal orang Bali kan. Tapi emang di keluarga saya tuh katanya dari kakek emang udah suka kayak gitu, udah suka berorganisasi. Itu ceritanya. Jadi di rumah tuh emang terus rame bener-bener. Pasti ada aja orang yang ngumpul entah apapun itu. Dan nanti kita bahas organisasi apa aja yang digawangi oleh Nova nih. Nanti kita bahas juga Pak, kan Nova banyak terlibat nih di berbagai komunitas dibilang di Bali. Nah Pak, tadi kan Nova ada cerita akhirnya diberi pilihan beberapa dengan omnya karena mendengarkan Green Day akhirnya memilih jalur punk rock lah bisa dibilang ya. Nah kenapa bisa memilih jenis musik punk rock tuh, apa yang membuat Nova yakin maksudnya ini kayaknya kalau ngeband bawa aliran ini bisa jadi nih bisa besar mungkin pemikiran Nova dulu tuh bisa jadi band besar nih gitu. Kalau sebenarnya yang saya pilih di punk rock itu, nah kalau bahasa global kan punk rock, kalau dibaca bahasa genre yang lebih mengkerucut itu mungkin banyak yang bilang ini itu biar nggak rancu. Jadi punk rock itu kalau menurut saya selain musiknya itu ada spiritnya, spirit semangat di balik kata dan lagu yang mereka bikin tuh ada maksud, ada makna. Gak cuma sekedar emang party sih, misalnya kalau dari saya sih energi, habis itu keren party itu yang emang ditonjolkan, tapi di balik itu tuh semua tuh punya maksud. Gak cuma sekedar untungnya saya juga nggak cuma dengerin salah satu band, emang terinfluen tuh emang sebenarnya kalau Blink itu emang yang saya fans banget tuh sama drummernya aja sih. Iya si Travis. Kalau yang lain jadinya karena suka salah satu dari personilnya mereka kan otomatis dengerin karyanya. Iya benar. Nah kalau dari musikalitas emang band-band yang agak new school yang emang saya dengerin kayak Blink, habis itu Green Day sih kalau di era kan lebih new school lah dibandingkan MFA dan lain-lain. Tapi dari spiritnya saya mengikuti spirit dari band-band yang lebih old school ya. Jadi pesan sosial dan segala macamnya itu ada. Jadi nge-mix, nggak cuma sekedar main musik melodik atau punk rock yang party-party, tapi tak mix gitu. Ya, jadi maksudnya Nova musikalitasnya diambil dari coba ya. Karena menurut saya yang lebih asik yang old school nih. Yang bisa didengar itu lebih gampang didengar oleh semua kalangan tuh emang yang melodis. Yang ada bagian yang bisa singelong lah. Iya benar. Tapi nggak sih kalau bilang semua lagu dibikin seperti itu nggak. Cuma emang ada beberapa benar. Begitu sih kalau kami dari saya dan teman-teman di band itu membuat karya itu gitu dari berbagai macam influence dipilih-pilih. Yang kayak gini bikin kita harus perlu yang seperti ini. Ya ngelihat juga nggak cuma sekedar jalanin service persen dialis kita, tapi bisa orang dengar. Mungkin di awal album pertama juga sudah ngelewatin di tahap ego. Maksudnya nggak ego sih, nak marahnya lagu. Kita baru belajar kan, ternyata perlu diracik lagi. Perlu diracik segala macam. Makanya di album kedua kita itu sudah mengkerucut dan menurut kami sudah mewakili apa yang kami maksudkan dari semua sisi musikalitas, habis itu makna, habis itu dari
tampilan kita. Iya benar-benar. Itu sih. Bang, karena itu udah kembali lagi Pak. Kalau dulu mungkin jarang band itu kayak maksudnya mempertahankan apa nggak sih nunjukin stylenya, karena style kan kayak dulu ngetren bling pasti celana dikis yang sabuknya apa. Kalau saya sampai sekarang sih saya masih. Iya maksudnya kayak gitu dah jadi identitas lah bisa dibilang ya kayak style di era itu misalnya kayak dulu bling ya Green Day dulu celana ciut pakai dasi segala macam, band-band pun terpengaruh seperti itu. Nah dan sampai saat sekarang pun saya melihat pendapat pribadi nih ya, SOB itu bisa nge-mix yang hal baru ini dan hal old schoolnya tuh biar tetap ada ciri khas. Ya benar-benar. Jadi biar kalau mau ngikutin misalnya kayak NoFX kan dia emang tampilannya gitu-gitu aja. Kalau anak muda mungkin kurang suka melihat penampilan seperti itu. Tapi kalau emang yang suka NoFX, ya emang NoFX tuh kayak gitu stylenya segala macam. Nah dan Nova sendiri dan teman-teman SOB ini bisa loh nge-mix, maksudnya mengikuti tren ini loh. Tapi tanpa meninggalkan roots-nya sih kalau menurut saya. Sebenarnya itu kan awal kita ngeband itu kalau di era saya ya, kalau menurut saya sih kita generasi keduanya di Bali. Dan banyak literatur yang bilangnya seperti itu, band-band yang tumbuh di era saya itu generasi kedua. Dan tanpa disengaja atau apakah emang udah emang udah direncanakan untuk berjalan berbarengan sama tumbuh kembangnya clothing dulu. Iya benar. Ya kan dari dulu juga brand dan band itu saling berhubungan. Ya makanya kan kayak Kang mungkin udah tahu brand yang awal. Saya nggak nyebutin ini yang menjadi pioner dia yang harus gitu, bukan gitu maksud saya. Dulu band, habis itu ada clothing, sampai akhirnya besar bareng-bareng. Iya benar. Itu sebenarnya mempengaruhi style kita. Kenapa kita bisa nge-mix dan akhirnya ngikut zamannya, maksudnya tapi tidak meninggalkan harus, karena kebetulan saya dari si brand yang support kami ngasih kebebasan kita tuh untuk milih apa yang kami suka. Jadi mungkin kalau saya pasti udah tahu, misalnya anggap saya di endorse sama brand ini ya Cibola, dia sudah tahu kalau Nova pasti karakternya seperti ini, kalau dikasih desain ini nggak mungkin ya. Itu saya sendiri gitu ya, makanya itu sebenarnya, tapi kan karena si clothingnya kan juga dia ngikutin zaman. Iya. Itu yang sebenarnya bantu kita tuh biar kelihatannya tuh tetap mengikuti zaman, tapi tidak meninggalkan karakter. Yeah. Nah karena karakter kita tuh udah kebentuk dari pemilihan genre musiknya kita. Untungnya dulu mungkin ilmu nih. Karena dulu tuh referensi itu kan susah mah. Iya. Referensi itu susah, habis itu ngakses juga susah, nyari susah, masih di lingkungan kita apa yang didengar itu yang kita dengar bareng-bareng. Jadi udah lengket di telinga kita sampai sekarang pun saya masih kok apa yang diupdate sama band-band idola saya itu saya masih dengerin. Band-band baru itu saya dengar tapi cuma sedikit yang lengket gitu. Nggak tahu kenapa. Itu perbedaannya mungkin yang dulu dan sekarang. Karena dulu tuh nggak mungkin kita cuma dengerin satu single, pasti satu album. Karena kaset. Iya. Gitu. Kaset kan kalau di next kan susah. Ya udahlah dengerin aja gitu. Nggak mungkin harus susah kan ada apa di rewind kan kalau dulu zaman tape ya. Jadi itu sih. Jadi karena sudah terbentuk karakternya sampai sekarang pun seperti itu gitu. Benar. Tetap ngikutin update-nya. Misalnya ada dari musiknya kita juga nyelipin kok beberapa instrumen baru, misalnya agak-agak gini nih sekarang. Ya mau nggak mau karena sering dengerin ke bawah juga gitu. Yes, benar sekali, benar. Nah namanya influence kan emang harus tetap dicari gitu. Kalau saya kebetulan orangnya emang suka dengerin. Mungkin kalau dari teman-teman saya belum banyak dengerin. Yang baru-barunya nih. Ya yang baru-baru yang karena saya juga nggak, akhirnya dari yang awalnya sukanya cuma punk rock doang, akhirnya suka denger yang lain, metal, habis itu musik yang lain, musik yang berskill dan segala macam. Nggak cuma di genre itu, karena akhirnya kan bergaul nih dari pergaulan, dari
usia sih sebenarnya kan Pengaruh juga ya. aja. Ketika kamu semakin dewasa, kamu akan membuka dirimu untuk mendengarkan entah yang lebih keras atau yang lebih lembut, Tergantung gini juga ya, tergantung pergaulannya benar, dan kemana kamu menggalinya. Nah, untuk menjaga apinya biar tetap punya spiritnya itu gimana Pak? Maksudnya dari Nova sendiri? Ya harus dilakoni karena saya aktif, band saya aktif, makanya masih tetap ada Kembali spirit. lagi juga ya aktif di band Ya. dan perbanyak nongkrong sih mungkin juga Pak ya. Ya kalau ya begitu sih. kalau pikiran kayak gitu. Tapi nongkrongnya emang harus ada sesuatu sih. Iya. Untungnya saya dari dulu nongkrong setidaknya pasti setelah nongkrong itu Ada hal yang dibuat. pingin kita capai di situ dari tongkrongan yang cuma sekedar ya emang sih zaman dari awal-awal kan pasti kita mengenal kalau udah musik mengenal minuman, ya biasalah. Di zaman itu usia segitu tuh wajar masih. Cuman kalau bagi saya gimana caranya biar yang saya lakukan ini ada manfaatnya, nggak sekedar cuman buat nongkrong ya, wah bikin sesuatu yuk, at least buat kita gagahan di lingkungan kita aja dulu. Iya, dari circle kecil dulu. Tapi yang saya lihat teman-teman saya di kan awal-awal berkomunitas itu sebenarnya kuliah SMA di akhir SMA kelas 3 itu udah umur udah mantap lah, sudah bisa memilih kan di umur segitu. Sampai awal kuliah itu teman-teman saya yang di era saya itu yang saya emang sering aja dan duduk tuh semuanya megang sekarang di bidangnya masing-masing. Nah itu pun terbukti, maksudnya mungkin kalau penilaian orang tuh gerada geruduk sih jelas, tapi sebenarnya kita sedang menjalani proses tuh Pak yang mencari jati diri masing-masing. Mungkin ada, tapi harus ketemu, harus dipilih. Kalau cuma terus dari jati diri ya benar harus bisa berani memutuskan. Benar. Kalau saya yang sekarang sering saya bilang kan gerada geruduk harus megang hasil. Gerada geruduk megang hasil. Sekarang pasti ada hasilnya. Kalau dulu gerada geruduknya ya untuk mencari kesenangan gitu ya. Intinya dulu kalau semakin banyak tongkrongan, semakin banyak teman. Tidak dari berbagai kalangan. Kalangan yang pintar-pintar punya teman, kalangan yang belum ancur. Pokoknya dari semua kalangan. Ya benar. Tapi awalnya emang karena mungkin zaman ya kita tidak menyalahkan budaya kan sekarang udah berbeda jauh. Ya, kalau kita emang di beda apa kan Jawa. Jadi Lionel metimbal di sosmed kan. Kalau zaman dulu kita udah hafal teman-teman itu jam segini itu pasti ada di sini. Tinggal datang aja. Kalau ada di sini coba ke tempat lain deh. Udah tahu gitu apa yang harus kita cari dan kita mau ngapain dari jam segini sampai jam segitu. Hari Sabtu pasti ada di sini. Nah, itulah yang memperkuat skena yang itu Pak sendiri ya. Sebenarnya kalau dibilang itu modal ya di zaman kita iya. Kalau di zaman sekarang nggak bisa. Ya udah beda gini ya. Sebenarnya nggak ada yang disalahkan maksudnya. Tidak, bukan bermaksud menyalahkan, cuma itu mungkin dulu gitu. Spiritnya yang beda jadinya Pak. Karena dulu tuh kan penuh perjuangan segala macam untuk jadi nongkrong-nongkrong tuh mungkin buat gigs atau apa. Kayak Nova, sepengetahuan saya dulu pernah buat acara Tinkerbell kayak gitu. Itu pun mungkin lahir dari obrolan ringan sama teman-teman kan. Kalau dulu sih intinya gini, saya punya band, teman-teman punya band. Kalau terus nungguin event atau kita ikutin event susah juga nih. Nunggu diundang itu susah. Ya, kita juga harus bikin nih untuk kita sendiri sih awal. Tapi akhirnya yang acara yang berikutnya tuh wah gimana kalau kita nggak nyangka punya dampak untuk skena sih sebenarnya. Cuman intinya bocol ngumpul kan sing pengen kapol at least biarpun rugi. Untung dulu ada namanya Om Tut, omnya Kadek dulu. Dia yang kasih semangat dan modal sih ya. Membackup kita ada Om Ketut. Sekarang dia udah jadi bosnya Balik Klasik namanya. Ya gitulah. Nah, itu kan proses lagi. Intinya kalau menurut saya dan di pergaulan saya boleh dicek sih teman-teman saya tuh rata-rata jadi sih di pergaulan saya entah kenapa. Raga untung mau timbalik Nova semoga Raga jadi lah. Man serius. Ya intinya gitu. Jadi benar. Bantar Raga, senakal itu harus ada hal yang kita
ya hasilkan lah ya. Benar. Dan harus tahu model arahnya kalau di pergaulan sini kita harus seperti ini bergaul. Nggak bisa kita bergaul kemana-mana, harus kena sini ya, kan? Benar. Setuju banget tuh. Nah, begitulah. Sing percaya kan Nova. Mungkin kalau orang lihat tekapnya Semang Beli ini bisa ngomong gitu. Dan balik lagi nih Pak, balik ke masalah drum nih. Umur berapa Nova pertama kali main drum? Dan lagu apa yang pertama kali bisa dimainin? Kalau saya SMP kelas 3, itu lagu pertama saya tuh All the Small Thing. Bling. All the Small Thing. Apa lagi ya? Limp Bizkit. Ya maksudnya era saya tuh yang band yang seperti itu yang kan Melody Green Day, Blink, habis itu yang zaman saya metal. Oh benar. Linkin Park. Linkin Park, Limp Bizkit, Korn dan lain-lain gitu. Itu yang saya dengarkan. Habis itu kalau yang lokal SID. Itu SMA pasti wajib. Itu pasti. Sama Lolot dulu. Yeah. Nah, Lolot awal-awal. Waktu album pertama dan kedua itu kan gila tuh maksudnya karya yang Bali rock alternatif. Nah, itu lagu wajib kalau pensi di SMA tuh pasti lagu-lagu itu yang dibawain. Oh, berarti Nova pernah ikut festival-festival ya? Kalau zaman saya di sekolah itu kalau ada acara sedikit aja, misalnya ada momen begini pasti band-bandan. Acara pasti band. Pasti band ya. Ya biarpun anggaplah di zaman saya SMA 3 itu paling cukup, tapi tetap ada bandnya. Kalau orang tahu banyak kok sebenarnya musisi itu yang sekolah di SMA 3 loh. Tapi seneng ada benar-benar. Untungnya gini, untungnya apa? Ketika kita berada di lingkungan yang biasa-biasa aja, tapi kita tuh nyeleneh, kita tuh lebih terarah sedikit. Jadi lingkungan kita tuh kan nggak terlalu brutal nih. Iya. Tapi kita brutal, jadi kita lah yang jadi gininya. Tapi tahu, saya tadi segini nih dulu. Salah satu SMA terfavorit bisa sekolah anak kalam terkenalnya Trisma ada soalnya. Ya, bisa melahirkan musisi sesangar Nova ini sebuah apa namanya prestasi yang luar biasa. Bisa dibayar. Karena benar secara tidak langsung disiplin tuh karena dulu sekolah jam setengah putus tuh baru mau masuk, jam itu tuh harus mau masuk kelas yang kita mekancing. Kalau ada dikunci gerbangnya. Untung saya dulu sohiban sama satpam. Jadi kalau terlambat tuh titip tas dulu. Titip tas situ jam kedua lu sekolah. Woi. Tetap ada yang gitu-gitu tapi enggak sih sampai seminggu gitu kan sekolah sampai seminggu. Karena malu. Lah artinya timpal bas ngajak gitu loh. Sedikit ada arahnya gitu. Informasi ini ibu beliau adalah seorang pengajar. Ya, ibu saya guru dan yang ngajar. Ibunya Nova dulu guru SMP saya. Ibunya Nova dulu tapi sebelum kenal Nova ya, saya nggak tahu. Terus main ke rumah Nova. Pak, ya banyak sih teman-teman gitu. Ibu Pak jadi guru kan? Bukan masa di PG 2 sih ibu. Mereka mau aja galak pada itu. Mereka di rumah kan mau galak sama Jani. Di sekolah jadi Pak asalnya kalau ibu Pak guru sih. Iya guru. Wah, guru lagi SMP ini benar lah ternyata ibu beliau seorang guru dan kebetulan yang sempat mengajar saya walaupun. Tapi itu udah sedikit yang tahu ibu lah sebenarnya Bapak. Ibu dulu penyanyi keroncong. Ya kalau di Singaraja dia berprestasi cuman karena memilih akhirnya menjadi guru ditinggalin. Nah saya dari situlah setidaknya bakat. Tapi kan bakat aja nggak cukup kalau nggak punya nggak punya ketekunan ya nggak bisa. Sebenarnya saya nggak ada kalau di lingkungan dari bapak itu tidak ada sama sekali yang musisi. Di lingkungan ibu aja, jadi setiap bulan cuma ngobrol ya nggak jarang kok lihat orang konser. Tapi karena suka nonton dan segala macam mencari tahu sendiri itu sih sebenarnya. Kan orang banyak yang bilang berbakat pasti bisa dari situ, enggak juga. Kalau nggak diasah percuma. Cuma itu cuma lebihnya apa? Taste-nya kita lebih, feel-nya kita ada lebih keseninya, lebih gampang belajar sesuatu. Tapi kalau nggak dilatih ya sama aja gitu. Makanya kalau banyak kan sekarang kebetulan saya punya private, sering saya kasih tahu ke teman-teman yang saya kasih kelas gitu di drum.
itu ya informasi ini jadi bakat tuh nggak cukup. Ya benar. Keturunan. Nah itu juga Pak, mungkin teman-teman pendengar podcastnya atau penontonnya ini juga kasih tips dong, maksudnya bukan apa ya, saran mungkin bisa dibilangnya. Karena untuk menjadi musisi nih, apalagi seorang drummer, karena menurut saya kalau di Bali itu drummer jago banyak sekali. Tapi yang mempunyai karakter dan attitude tuh bisa dibilang bisa dihitung lah kayak gitu. Gimana sih Nova tuh membentuk karakternya Nova segala macam sampai akhirnya eksistensinya sampai sekarang. Dan sempat kan kemarin tuh dulu ada main ke Bandung Drum Festival ya, sebagai perwakilan Bali itu membawa nama Bali. Nah gimana sih saran Nova buat mungkin ada drummer-drummer baru? Sebenarnya saya nggak sampai segitunya kok. Jadi natural natural, maksudnya itu semua tuh terjadi natural aja, jalan-jalan aja. Intinya mungkin yang kalau menurut saya tipikal musisi itu ada dua ya. Yang pertama emang musisi yang bukan tidak ingin belajar, dia lebih menunjukkan attitude-nya, lebih menunjukkan lifestyle. Itu ada satu, itu bagus. Karena apa? Ketika dia punya karya, dia akan bisa menonjolkan ciri khasnya dia yang tidak perlu harus ngikutin sesuatu dari orang. Nah kalau yang kedua ya yang teknikal ya. Nah yang teknikal itu ya belajar tentang musik secara keseluruhan, nggak cuma satu instrumen aja. Bukan harus bisa mainin, nggak, at least dia tahu teknisnya. Yaitu dua kalau menurut saya. Ada yang lifestyle, ada yang teknikal. Nah, kalau saya apa sendiri nih, serba kombinasi atau gimana? Kalau saya sih sebenarnya teknikal, lebih ke teknikal. Cuman karena itu dah karakter saya mungkin udah kebentuk duluan. Jadinya lebih bisa dan mungkin ada apa namanya, darah seninya tuh, taste-nya saya bilang. Ada taste yang memang tidak bisa dibikin-bikin. Bisa ngerasain, bisa apa namanya, tahu ini bagus atau enggak, itu sih. Sama bisa mempolakan sesuatu itu sebenarnya nggak langsung bisa, tapi dicoba-coba terus berulang-ulang dan segala macam, akhirnya jadi. Kalau tipsnya biar gitu, kalau saya sih ya itu awal-awal SMA tuh dulu kaku tuh bagus. Di awal tuh kaku tuh sangat bagus, jadi nggak pingin dengerin yang lain. Dari situlah kita bentuk karakter. At least punya influence, tapi yang jelas itu. Misalnya suka drummernya ini. Udah itu aja dulu gitu. Iya. Habis itu ketika saya SMA banyaklah ketemu, masa kamu dengerin gini aja, dengerin loh yang lain. Dari keluarga, dari om saya juga bilang coba dengerin yang lain. Habis itu kuliah ketemu Ari, Poglak, itu aja udah lain kan. Mereka kan berdasar dari kesukaan musik yang berbeda. Beda ya. Mulai dengar ngeblend segala macam, pergi pergaulannya mereka, saya juga ikut. Akhirnya berusaha untuk mendengar yang lain. Tapi emang itu sih efeknya. So dari kakunya itu membentuk sebuah karakternya. Tapi ketika kamu semakin bisa menerima, juga harus memilih. Nggak semua harus didengarkan. Apa yang kamu bisa dengerin itu yang dipakai sebagai referensi. Tapi usahakan biar nggak di genre itu. Ya di luar genre lah ya. Biar jadi kita kuliah itu teknikalnya. Makanya sampai sekarang pun saya ketika YouTube sudah dapat diakses, yang saya tonton tuh malahan drummer yang nggak di genre saya. Nggak pernah. Mungkin jazz mungkin apa? Ya jazz sih, tapi ya, saya tetap nyari drummer yang biarpun dia genrenya jazz tapi yang rock juga. Maksudnya rock itu kan sebenarnya bukan genre. Kalau saya bagi saya rock itu kan sebenarnya luapan emosi. Ketika dia bermain energi, tasnya kencang, habis itu ada speed sedikit, tapi tetap ada enaknya feelnya. Itu saya suka dengan benar-benar seperti itu. Bukan yang swing pingin seperti itu, cuman belum ketemu. Jadi tetap yang saya lihat itu pasti drummer yang paten gitu kan. Mukulnya kencang tapi berteknik.
nggak selalu yang nge-groove sih. Kalau saya suka drummer yang nge-groove. Biarpun dia drummer jazz, metal, funk segala macam, tetap saya tipikal cari yang gitu. Nggak yang speed talk. Dan gitu. mempengaruhi mainnya Nova sekarang. Ya sedikit-sedikit karena saya sering nontonin, sering curi-curi dikit. Agak diginiin dikit. Dimasukin. Padahal itu dari dulu kita sering lakukan. Cuman kita ketika dia dirubah sedikit tuh kita nggak tahu dari mereka lah. Ada hal-hal seperti itu. Ilmu. YouTube tuh nggak sekedar cuma untuk kontennya sih sebenarnya. Saya banyak. Akhirnya saya bisa ngajar orang itu semua itu saya dapat dari YouTube. Tinggal transfer aja. Tar dulu Pak, sebelum jauh. Nova ini dulu sempat ikut les drum atau belajar? Nah, saya nggak pernah ikut. Yang saya dulu tuh belajar sendiri, otodidak. Habis itu nanya-nanya. Kalau guru saya tidak langsung tuh kalau dari teman-teman Teguh dulu. Nah, ya karena saya bisa speed tuh dari dia ngeliat dia. Habis itu betul sebenarnya. Karena kan di era kita yang punya alat dan segala macam kan dia. Yang kedua secara teknikal tuh Denny, karena saya sempat Denny Lolot. Ya, apa namanya? Dialog sekarang ya. Karena dia sempat dari operator ke SOB rekaman dulu. Jadi secara teknikal tuh dia nggak pernah ngajarin, tapi kita yang nangkap maksudnya dia kasih tahu gini harus gini, liatin dia gitu. Jadinya sering langsung. Yang kalau secara attitude pade secara attitude maksudnya semua kerennya tuh mungkin caranya main yang paling dekat karena itu yang bisa kita lihat secara dan itu yang kita lingkungan kita di Bali. Kalau Travis kan sampai sekarang aja nggak pernah nonton, ya benar. Cuma nonton di video kita adakan. Maksudnya kalau Pak Dejureng sendiri emang saya bisa dibilang legend sekali Pak, karena apa? Tren putar rock city gaya berpakaian tuh di influence memang dari beliau sampai kalau dulu kan belum terlalu terkenal kayak rockabilly, dia udah segala macam tuh, jadi Bali itu punya ciri khas punk rock tersendiri malah kalau bisa dibilang ya. Sampai dulu setiap waktu kita beberapa kali ke Jawa keluar Bali pasti rockabilly ya. Enggak, kalau di Bali itu bukan rockabilly kok. Semua aliran padahal lengkap. Nah, itu yang kurang diekspos. Maksudnya di Bali itu sebenarnya kalau dalam suatu acara underground tuh blok-blokan pasti lengkap, pasti ada metalnya, ada hardcore-nya, ada punk rock-nya, ada melodic, ada mau yang sekarang yang baru-baru pasti namanya kayak rock-rock-nya tuh pasti ada dalam satu gigs tuh. Mungkin kalau beda kalau di luar tuh mungkin masih hardcore aja. Kalau di Bali itu karena kecil sebenarnya, Bali itu kecil, habis itu pusat musik tuh terbatas, cuma di Denpasar, senternya di Denpasar. Masih di Denpasar aja. Kalau di Jawa kan luas, Jakarta aja, Jakarta Selatan misalnya seperti ini, Jakarta Utara lebih gimana gitu. Di Priuk misalnya keras gimana, ya gitulah model. Kalau di sini kan kecil. Jadi apa yang tren tuh cepet ditangkap. Benar. Tapi untungnya yang sudah punya karakter tidak ikut gitu. seperti kita kan tetap aja. Ada gini yang baru, kalau emang bagus ngapain ditentang gitu, ya udah bagus gitu. Ya harus tetap ada. Berarti emang itu yang harus terjadi. Nanti balik kok lagi ketika semua udah jenuh, lama-kelamaan muter ntar lagi dah kembali. Iya benar. Tidak bukan saya sok itu gimana. Karena saya kan punya studio musik dari 2011. Tempat kuliah saya bikin studio musik yang kecil dulu. Rock the Beat yang di lantai 1. Dulu di kamar saya kan di luar, di Balai Dada itu. Jadi saya denger kalau yang latihan dulu zaman itu metal semua. Anak-anak kecil tuh udah main metal. SMA tuh udah blasting macam. Sampai kalau tahu tuh anak-anak roll fast itu awalnya band metal. Blasting tuh. Nah. Blue Fairy Gore dulu namanya Uta yang main gitar, BK, Aan tuh masih sama si Alga. Mereka main metal, death metal. Ya, enggak death metal sih apa ada aneh. Di school metal tapi yang ada blasting dan lain-lain. Itu rata-rata habis itu bertahan 2-3 tahun, akhirnya berubah agak ke metalcore. Ya, screamo gitu. Habis itu hardcore. Benar. Yang belum balik itu cuma punk rock aja.
Benar. Masih tipis yang bermain musik seperti Regenerasinya untuk yang bisa di dunia, soalnya emang influence dunianya masih di sedikit. ya bener ya Nggak booming soalnya. kalau metal tuh kayaknya banyak ada metal band-band metal baru yang timbul maksudnya yang muncul di dunia itu ya. Kalau punk rock jarang ya maksudnya. Karena dia udah ngeblend soalnya, lebih ke pop, jadi lebih pop punk. Bener Itu yang bisa diterima. Itu yang belum maksudnya belum saya tangkap. Makanya saya dari yang saya dengar secara tidak langsung, nggak evaluasi sih, nggak pakai kuesioner gitu, tapi yang saya dengar itu berubah setiap beberapa tahun tuh, trennya berubah dari orang-orang latihan gampang nilai kalau band-band gini. Jadi kalau sekarang ya emang apa namanya, rock yang tua gitu loh, bangkit lagi tapi di mix sama gaya yang sekarang. Itu rata-rata orang mainin musik kayak gitu. Benar-benar emang eranya mungkin sekarang nih Pak ya. Apa kadang-kadang sih ya, tapi keren sih gitu. Oh memang harus berganti. Ya benar-benar mungkin itu yang maksudnya ya ekosistem warna musiknya di Bali itu lebih banyak lagi, maksudnya muncul regenerasi juga kan maksudnya di band-band Bali itu sendiri. Ya tapi sayangnya nah mungkin tuh itu akan menjadi jembatan obrolan kita ke komunitas. Sayangnya band yang mencedar itu sedikit. Mencedar tuh meledak. Maksudnya yang bisa menjadi line up di satu event itu kok bisa sedikit ya, padahal pilihan band yang bagus tuh banyak. Itu yang sampai sekarang saya tidak bisa tahu. Mungkin kurang diberi kesempatan gini ya mainnya, atau jam mainnya di event tuh berikan. Nah itu lah sebenarnya kan saya sudah mencoba ya dengan berkomunikasi tuh kan. Nah Umar kan juga ikut, saya kan punya awalnya gara-gara itu sih, kok ternyata setelah kita anggap hampir 10 tahun bermusik itu sebenarnya kan sudah matang ya benar. Tapi kok setelah kita semakin terus bermusik, kok di era-era di bawah saya itu kok nggak meletup ya. Kok masih kita bukannya kita nggak mau tetap di atas atau terus-terusan mau gitu, enggak, harus diganti, harus regenerasi. Nah, karena dia itu yang akan memperkuat skena kita semakin besar. Benar. Kalau kita terus bosan loh. Maksudnya kan apa, ketika di Bali itu berganti kan mungkin band yang lebih mungkin di yang masih aktif mungkin banyakan band yang di generasi saya. Iya benar. Dasarnya invasi keluar Bali. Ya, yang di Bali itu biar tetap gede skenanya. Nah, itu perlu band itu baru. Perlu ngeracik formulanya biar seperti itu tuh gimana kira-kira ya? Ya kan sempat kita sudah sebenarnya di BIM di Bali Movement itu sudah jalan sebenarnya. Cuman kalau di awal kan kita kebetulan banyak yang sponsoring. Iya. Karena dari awal saya pingin biar band itu ada hasil. Iya benar. Terserah orang menganggap saya itu komersial atau apa. Tapi segala sesuatu yang saya lakukan, karena saya serius di musik, itu harus ada hasil. Tapi dengan cara saya tidak pernah mau mengakomodasi semua kehendak dari sponsor aja. Iya. Kalau orang tahu, semua konsep event saya bikin itu konsep ya dari Bali ya dari teman-teman band bisa mengkompromi, cuma tetap ada tetap rulesnya, tetap style kita yang dipakai, cuman dia tetap dapat space yang untuk mengakomodasi dia kan bisa kita kaku gitu ya. Benar kalau kaku sponsor juga nggak bakal masuk ya benar. Kalau tanpa sponsor kita nggak akan bisa susah sekali lah menurutnya untuk sekarang bicara event tanpa sponsor. Bukannya mau mengkomersialkan diri, enggak, tapi kan harus kalau gitu nggak bakal menjadi sesuatu. Itu akan menjadi cuma sekedar ya nggak salah sih pilihan. Ketika orang ingin bermusik dengan serius itu harus ada hasil. Kalau ketika memilih pekerjaan itu harus ada hasil. Makanya sebenarnya opini-opini yang seperti ini itu sah-sah aja. Benar Pak. Makanya kalau dikasih kesempatan untuk ngobrol kayak gini ini saya senang, karena kan jarang orang. Kalau zaman dulu sih saya juari-juariin. Kalau zaman dulu saya sama yang nggak kenal, kalau nggak kenal dulu kenalan sama, anggaplah mau kenalan sama anak-anak Overload, Triple X dulu, ada Komar, ada Boker,
ada Rainbow, so SKSD, di nongkrongnya ikut-ikut gitu. Kalau zaman sekarang mah ada yang berani kayak gitu. Iya iya. Nah itulah perbedaannya. Tapi kan nggak salah Bang. Kalau nggak salah karena beda perbedaan Dan zaman. budaya udah beda. Iya iya. Kalau saya lebih seperti itu, mungkin itu yang bikin jadinya sampai sekarang pun gini Melekat ya. Makanya. Emang seru sekali kalau bahas band tentang komunitas sama Nova ini. Nah, menyinggung tadi Nova obrolan kita udah terhubung ke komunitas nih. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, Nova ini salah satu pionir foundernya, ketuanya Bali Indie Movement. Jadi sebuah wadah di mana bisa mewadahi band-band. Tapi sekarang lagi ngapain? lagi merayap, enggak sih merayap masih aja karena belum ada kesempatannya. Ya sih itu udah seperti yang saya balik sebelumnya, kita udah dulu sempat bertahan eksis sampai kita punya toko itu kan udah sedikit prestasi. Sampai akhirnya gara-gara pandemi akhirnya bangkrut gitu. Sampai ke band-bandnya bangkrut. Jadi pun nggak ada pemasukan karena event nggak ada. Saya emang ngerti keadaan, kita juga mengertiin karena teman-teman ketika situasi seperti ini kan nggak mungkin kita nyamper band. Iya. Kita harus memfokuskan apa yang harus kita jadi prioritas. Nanti mungkin kalau sudah normal kembali bakal lagi bangkit lagi. Mau nyari sponsor juga, sponsornya juga punya uang. Iya benar. Ya, itu kendala sekarang tuh maksudnya mau buat event penawaran segala macam ini bakal karena sponsor pun lihat ini lagi masa sulit, dia untuk ngeluarin uang yang nominalnya nggak banyak tuh sangat berpikir banget pasti. Kalau mau buat digital pun juga ya digital, efeknya nggak nyata gitu. Nanti pasti ada efeknya, cuma nggak langsung. Iya nggak langsung, benar-benar spiritnya beda juga tuh Bang. Nah selain itu juga Nova ini aktif di komunitas Bali Extreme Drummer. Ya awalnya itu dulu karena saya drummer, yang ngajarin dulu tuh BJ sama Muzuma. Nah cerita sedikit Bang, gimana awal mula bisa membentuk sebuah komunitas Bali Extreme Drummer nih? Seingat saya ya sebenarnya kalau bisa dibilang foundernya sebenarnya Muzuma sih. Muzuma ya? Cuman karena saya jalanin ya. Tapi karena dia udah haji jadi Iya. Karena dia sih yang awalnya pinginnya katanya Muzuma tuh cuma sekedar sharing-sharing di studio, maksudnya biar ketemu sama teman-teman drummer yang lain di generasi yang baru gitu. Itu berdirinya tahun berapa tuh awalnya? Saat lupa 2000 berapa tuh? Yang 2000 berapa? 2010 masalah. 2010 ya. Ya awalnya gaming di studio awal. Meeting pertama saya ikut di Rocknas tuh. Itu bukan sebelumnya ada juga. Dulu awal kita tuh bikin acara tuh di Pengga dulu. Tahu tuh ya. Awalnya dulu di studio di dot bermain mistik, dia punya studio dulu. Sekarang udah ada lagi. Ya dan sering bikin gigs kan? Ya sekarang di studio di dot, dulu kita di situ karena anak-anak sering di sana Gusuma. Jadi kita kumpul dari studio ke studio. Tapi karena Gusuma ngajakin saya dan kebetulan saya punya relasi yang lebih banyak di era saya karena saya sering ketemu drummer di backstage. Habis itu drummer yang dari band lain, saya bilang oke, kita jalan ini tapi harus tekan, harus serius maksudnya, dan tidak menutup diri. Makanya kata ekstrim yang awalnya memang ditujukan buat drummer ekstrim. Sebenarnya awalnya pengen bikin kayak drummer magazine. Tahu yang drummer drum camp, sudah video tentang musik ekstrim. Tapi saya nggak mau seperti itu. Kalau seperti itu sama aja kok kita lagi mengotak-otakkan diri lagi. Ini drum itu bukan genre, drum itu ya drummer. Drummer siapapun, maksudnya drummer apapun, jenis musik apapun. Ya kalau bagi saya tuh sama kayak drum masih padahal duta nggak genre. Nah itu jadi pertanyaan saya juga Pak. Ini bagus kaku gitu. Kebanyakan drum di Bali Extreme Drummer nih kan kebanyakan nih drummer underground lah ya, sebagian besar lah awalnya tuh. Itu tuh emang dikonsepin apa emang secara tidak sengaja? Nah karena teman-teman intinya kan komunitas itu terbentuk gara-gara kita sering kumpul. Nah kebetulan tujuannya pertama yang selain biar bisa sharing-sharing ke temen tuh sebenarnya tujuannya apa? Bidan di backstage tuh siap-siapan antara bukan drummer, kalau drummer pasti ngobrol. Pasti ngobrol. Dan kadang canggung juga
jujur ya Pak, dulu tuh sebelum kenal Pak, lihat di Backstreet tuh kayak galak ya sana beli karena belum kenal ya maksudnya. Setelah kita kenal sharing segala macam tuh beda lagi. Ketika kita bisa apa namanya berkumpul dengan sesuatu yang dibikin secara sengaja kan beda jadinya. Pasti bakal mencair. Dari drummer itu tujuannya kita biar personil band yang lain tuh otomatis kenal karena drummernya udah ngobrol, masa yang lain siap-siapan. Ya benar. Nah gitulah karena sering ketemu di backstage akhirnya oh ya udahlah kita bikin aja ini. Awalnya emang ngajakin teman-teman yang band indie. Bawa zaman tuh bahas yang underground sih band indie. Entah apa kadang boleh hijau kadang bergeser intinya ada tuh orang tuh mengenali indie. Dari situ kita bikin komunitas karena aktif soalnya. Habis itu saya punya kenalan dari itu udah karena teman-temannya Hogla, teman-temannya Ole kan yang ngeband ada. Dulu Om Kunyit kenal sama Om Kunyit. Dari mana? Legend. Ya juga dari Hogla. Salah satu legend. Ya karena dari Bali itu si Hogla kan dia aktif sama Ari kan di Bali Gitar Pak sering diajak Jimmy. Ya akhirnya kenal sama Om Kunyit di situ. Nah dari Om Kunyit itu punya pandangan lagi yang lebih bagus karena dia legend habis itu Om Kunyit tuh punya teman tuh dari yang tua sampai yang muda sampai yang kecil. Itu hebatnya Om Kunyit almarhum. Dari situlah makanya kita Om Kunyit aja mau join kita ngapain kita menutup diri. Akhirnya buka pendaftaran sampai sebenarnya bukan pingin biar komunitas kita membesar atau apa, enggak, intinya biar kan banyak yang nanya nih beli gimana buat join segala macam, kita buka lah member segala macam, berjalan itu sampai kita bisa bikin Bali Drum Fest sampai 2 kali terbaik. Nah habis acara yang kedua itu kabur sebenarnya. Bukan kabur sih, mungkin nanti bisa di enggak sih gini Bang, kalau komunitas tuh saya potong Bang, itu bukan seleksi alam ya, itu sebenarnya nggak usah dipaksain. Ya benar. Ketika dia harus pergi teman-teman, ya punya kesibukannya. Nah ya udah gitu. Ya. Nanti kalau udah ada masa kangennya buat lagi yuk seperti itu. Santai ya, makanya dari awal saya berkomunitas tidak pernah saya mau memaksakan ya benar. Dan tidak pernah saya bikin pengurus inti. Yang saya bikin itu adalah cuma koor-koor aja. Selalu dan saya selalu ditunjuk Nova. Bang, jadi koor kan enak. Tapi ketika kita bikin acara baru ada susunannya benar. Karena komunitas itu tidak bisa dipaksakan. Dan Bali Drum Fest yang pertama tuh yang di Gor loh. Wih. Iya sih. Dan menurut saya maksudnya di set sedemikian rupa untuk di Bali nih ya sendiri, maksudnya konsep yang seperti itu belum pernah ada. Jadi drummer tuh kayak punya konser sendiri loh masing-masing drummer tuh. Nah, gimana sih Nova tuh bisa mikirin konsep seperti itu? Apakah ya ada teman-teman yang buat seperti ini, sampai ada kan selain drummer berkolaborasi juga ada kolaborasi dengan gamelan tradisional Bali juga, dan itu pun ada yang sama band Balinya juga kan sama Nafikula ya pas itu ya. Kalau saya itu dulu ya karena kan sempat saya main di Bandung Drum Day. Kalau kan tolak ukur Indonesia sih acara drum pertama sih itu ya. Itu masih kental sama awalnya emang komunitas kok, sama seperti kita di Bandung Drum Day itu awalnya komunitas. Kebetulan di waktu saya main itu masih kerasa main komunitas. Dari situ melihat seperti ini di luar Bali. Masa di Bali nggak bisa? Itu sih sebenarnya. Berarti spiritnya Nova tuh ya karena saya datang ke situ. Sebenarnya dari sebelumnya sudah punya kan kalau di video-video kan banyak ada modern drummer festival. Iya. Nah, cuman bedanya apa? Kalau saya melihat di Bali itu bukan pasar yang orang yang teknikal. Iya. Semua di Bali itu cuma hiburan. Iya benar. Jadi gimana caranya? Dan skill kita juga pas-pasan. Sekian Fajo. Maksudnya jauh. Jangan dipaksain gitu loh. Intinya kita mengekspos apa yang kita tahu. Jangan maksain diri buat kayak modern drummer festival yang atau Bandung Drum Day karena nasional. Memang dia ada drummer band, ada drummer yang
teknikal, emang ada drama internasional. Kalau kita apa yang bisa kita tonjolkan di grup entertain tuh apa? Kalau di Bali itu sesuatu itu kalau nggak tahu ya alam bawah sadar tuh asal bo megah asal baca liu demen mana orang Bali pokoknya gitu boleh kan semua yang kita bikin tuh orang Bali pasti gitu harus bernuansa apa dah apa ya bahasanya ya kolosal gitu. Itu yang memang orang Bali suka. Jadi ketika gini berarti keren nih ketika ada drummer dimainin satu set dengan banyak drum atau banyak set pasti demen sama Bali. Itu sebenarnya mengawali Nova. Itu yang saya pikirkan. Makanya saya bagi tetap ada sisi drummer yang sendiri-sendiri. Itu pun yang ditampilkan bukan skill sih sebenarnya, cuma karakter si drummer ini dia main di bandnya karakternya seperti ini. Itu sih. Nah itu bukan juga genre, bukan apa, tapi karakter masing-masing. Jadi wadah maksudnya bagi drummer-drummer di Bali juga maksudnya kalau ngomongin skill kan masing-masing punya skill sendiri, karakter sendiri ya. Nah di BXD ini diberi kesempatan semuanya kayak orang cara ragu pas-pasan ikut saya ini main drum juga cuma skillnya pas-pasan kebetulan ikut diajarin sama join sama BXD cuma di sana tuh kita kayak punya apa dibilangnya punya porsi masing-masing untuk memainkan karakter kita masing-masing. Ya cuman sayangnya tidak semua mengerti bang. Kadang-kadang ada yang orang beranggapan tuh nggak pernah dikasih kesempatan. Iya. Cuman kan saya nggak mungkin bilang. Nah sekarang dijelaskan. Nah maksudnya secara langsung, bro kamu jangan main gini dulu. Saya tetap saya kasih kesempatan dia untuk perform apa yang mereka bisa bantu. Iya. Cuman bukan salah pengertian. Pengertiannya komunikasi. Ada hal yang harus dikomunikasikan secara langsung, ada yang tidak, ada yang memang harus mereka pahami. Ya. Makanya itu pilihan ketika mereka memutuskan untuk pergi, ya serah kamu gitu. Karena kembali lagi Pak, porsinya gitu. Maksudnya kembali lagi sama kayak Nova bilang tadi itu kalau mau terjun misalnya di suatu hal tuh harus pendekatan dulu kamu harus liatin apa yang kamu bisa tunjukin. Iya. Nggak mungkin aku sen kenal tiba-tiba beli. Sebenarnya kan banyak yang punya skill atau apa. Tiba-tiba ojok-ojok langsung kamu digeser. Kayak gitu di BSD itu mungkin boleh suka atau tidak. Memang kita dari awal tuh konsepnya tuh grup bukan untuk nonjolin skill masing-masing. Tapi emang secara keseluruhan dia ada porsinya lah Pak ya. Makanya saya bilang yang kita nonjolin itu bukan skill tapi karakternya. Setiap orang itu punya karakter dan dia attitude-nya juga Pak ya. Karena nggak bisa dipaksain. Kita awal-awal tuh sempat kok belajar teknik, sedikit. Ujung-ujungnya apa? Minum, pokoknya sempat gue minum namanya kle. Sing cocoknya aja. Iya betul. Cocoknya gara-gara duduk kan. Iya. Ada. Bikin sesuatu makanya nggak pernah dari awal juga kita nggak kepikiran. Gitu. Dari itu Nova bisa menseleksi ini orangnya yang cocok aja untuk buat garapan nih apa aja. Benar-benar. Jadi Raga maksudnya itu bukan apa ya? Bukan kalau banyak yang bilang Raga sok-sok yang bilang panis sok aja. Cara dan gini ada apa? Bukan gitu sih. Raga berusaha semuanya pada porsinya. Itu benar apa? Kita bukan berarti yang belum diberi kesempatan tuh jelek atau apa. Emang belum waktunya. Ada hal yang emang harus ditonjolkan. Kan kita nih bikin event itu bertunjukan. Itu sebenarnya yang saya kejar. Karena ya kebukti kok di acara kedua mungkin kurang matang persiapan dan segala macam ngedrop ya. Yang di outdoornya ya. Maksudnya ternyata kurang. Kita mungkin terlalu drum banget garapannya kita, makanya orang tuh kurang suka. Kan yang acara pertama itu kan pasti masih penasaran. Iya pasti. Yang kedua kan sudah ingin menikmati. Iya. Nah dari yang menikmati itu banyak masukan bus drum gitu. Nah itu bisa jadi pembelajaran itu sih. Untuk nextnya kita ya balik sering drummer. Siapa tahu nanti teman-teman udah kangen lagi semangatnya ada tuh ya seperti Nova bilang berkomunitas santai-santai. Santai-santai aja. Ketika lagi bosan mungkin nggak usah dipaksakan, silakan fokus dulu ke masing-masing. Nanti kalau udah kangen, yuk kita garap lagi. Intinya anggaplah aja
sekat Ya. menbawa ada aja dua asan oke marang Ya, apa di dia pemilih Gue cuma kayak lebih bos lah ya seru sekali obrolan saya dengan Nova nih ya. Maksudnya banyak sekali ilmu yang diceritakan oleh Nova di sini karena beliau ini salah satu, saya bilang tadi, drummer, bisa dibilang drummer berkarakter, salah satu drummer berkarakter Bali dan nasional bahkan sampai langsung karo benar-benar. Dan inilah yang diperlukan Pak. Maksudnya saya bilang kenapa kalau nggak ada mungkin ya kayak Nova, seperti Nova ini yang mau memberi kesempatan buat teman-teman entah band atau drummer baru untuk bisa diekspos itu, katakan kayak sulit sekarang nyari orang-orang seperti Nova itu karena apa? Orang-orang lama tuh belum tentu mau memberi kesempatan atau gimana. Nah untungnya Nova sendiri aktif di dalam komunitas, jadi mengikutilah maksudnya apa tren musik sekarang, orang-orangnya siapa, dan berhasil merangkul dan dalam satu wadah Bali di movement dulu ya. Suatu pergerakan yang saya bilang sangat bagus sekali dan semoga bisa berlanjut ya berlanjut terus, dan emang harus ada di Bali seperti itu Pak. Ya awalnya sih mau persetan mau dibilang apa segala macam, ada yang namanya berkomunitas pasti ada yang setuju, ada yang enggak segala macam ya. Ya kita berusaha aja buat sesuatu yang yang kita yakini selama masih ada hal yang kita perbuat, hasilkanlah di komunitas tuh Pak ya. Dan untuk terakhir nih Pak, kita ada best of 3 nih. Jadi saya kasih pertanyaan, nanti Nova harus jawab tiga ya. Gua mulai kewah nih. Asik. Jawabannya gampang-gampang sih menurut saya. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Best of 3 nih Pak ya. Sebutkan 3 band yang menginspirasi Nova dalam bermusik. 3 band. Entah itu internasional, band Indonesia, band indie Bali, terserah. 3 band aja. Kalau saya yang pertama Blink 182, yang kedua No Effect, Sum 41. Nah, itu esensial. Itu maksudnya forever ya, yang Nova dengerin sampai sekarang. Baru satu yang nonton langsung, lagi 2 belum. Baru Sum 41. Baru No Effect. No Effect yang di Bali yang di Hard Rock. Dan berikutnya sebutkan 3 drummer yang menginspirasi Nova dari segi main, teknikal segala macam, style mungkin juga bebas, mau internasional, mau nasional, mau indie. Kalau internasional pasti Travis Barker. Kalau satu lagi yang sekarang ya habis liu. Pilih. Yang drummer band, kalau saya sih drummer ya, bebas. Travis. Kalau internasional, kalau satu lagi yang teknikal ada namanya Benny Grab. Nah itu yang teknikal yang saya suka. Dia drummer session player. Yang maksudnya setelah era-era saya mulai mendengarkan semua genre, dia adalah sosok yang menurut saya wah ini keren, semua lini ada. Kalau lokal Liu soalnya kan seperti yang saya udah bilang tadi, lokal khusus ya. Kalau satu lagi yang internasional siapa ya? Yang mempengaruhi Nova maksudnya dari dulu sampai sekarang. Travis, Benny Grab. Satu lagi. Liu. Satu aja. berat. Oh ya, kalau rocknya saya suka Ray Luzier, drummernya Korn. Nah kalau itu style bermain dari dia yang new school. Berarti nggak nyangka, saya kira bakal maksudnya saya nggak nyangka Nova jawab drummernya Korn. Saya kira kayak Mike Portnoy. Ya sebelumnya kalau Mike Portnoy kan sudah pasti itu. Iya. Saya lebih suka, maksudnya kan sudah jelaskan kalau live yang membentuk karakter Travis.
punk rock nih, speed dan lain-lain. Terus yang Technical. skillnya ini Benny Grab. Kalau yang style yang rock maksudnya secara pukulan, maksudnya pattern gaya bermain. Ren Luzier sebenarnya drummer Conan terakhir. Cuman ketika saya nonton dia tuh, wah keren dari lengkap sih menurut saya. Ya, Karena saya suka Korn juga. Berarti tiga drummer itu yang Dari style, karakter sama tekniknya ya. Nah, yang terakhir nih. Sebutkan 3 drummer indie Bali yang menurut Nova terbaik nih. Ya itulah. Maksudnya harus nggak boleh di genre yang sama ya. 3 genre berbeda. Ya kalau yang mempengaruhi saya apa yang nih? Enggak. Menurut Nova yang 3 drummer terbaik di Bali. Saat ini. Saat ini entah kapan. Saat ini boleh. Yang beda genre tapi enggak semuanya metal. Kalau yang junior, maksudnya saya suka gitar namanya. Dulu sempat saya ajarin, sekarang Anak didiknya. sekarang udah saya yakin dia akan menjadi sesuatu yang besar nantinya. Karena sebenarnya drummer junior di Bali itu banyak sekarang. Iya. Nanti mungkin 10 tahun lagi itu gak kekurangan stok drummer di Bali. Dan kemarin Cuma arahnya ya waktu kita terakhir bikin acara di Bexi kan saya emang sengaja bikin konten buat mereka. ya yang junior Nah, biar orang tuh tahu. Karena sekarang sekolah musik itu udah melebihi sekolah yang biasa. Sekarang tuh orang tua malah nyuruh anaknya. Apalagi drum. Lebih banyak yang serius di drum. Di Bali terutama. Habis itu kalau yang seusia saya, maksudnya yang keras menurut bagi saya dari semua gini itu Denny maksudnya Denny dialog dia ada multitasking lah, drummer, musisi, habis itu engineer, habis itu ya maksudnya saya bisa main secara benar itu secara langsung tuh terpengaruh beliau. Ya kalau yang di Bali itu kan sewaktu saya merintis sudah saya ceritain tadi ya, Iya, benar. ada 3 yang lain. Nah yang senior Nyen mah Terserah Nova. Kan ini best of 3-nya Nova. kalau yang senior ya Jering lah. Yang tetap Pak De, karena emang tidak bisa dipungkiri kalau kita ini sangat terpengaruh drum Pak De, variasi segala macam dengerin musiknya lah. Nah kalau saya sih lebih ke spiritnya SID. Ya. Maksudnya lebih ke maksudnya pembuktian sebagai seorang, kalau menurut saya dia membuktikan bahwa mereka ya bukan dia. Saya sempat berada di tim mereka, banyak sekali hal yang bisa saya pelajari dari situ. Lo sempat jadi Ya saya sempat waktu SOB sebelum keluar album kedua, waktu saya masih nyelesain TA dulu, kan pengangguran ya. jadi kru. Dari krunya Jering dan berada di timnya saya. Dari situlah sebenarnya saya tahu bagaimana kerja menjadi bagian dari band secara profesional. Dari sana saya bukan ngajarin, saya men-share ke teman-teman. Sebenarnya ada posisi seperti ini loh kalau kamu di Kita stage. harus ada Ya, maksudnya ada tahapan ya. kamu ngapain sih sebelumnya kan ngajak timpal tuh cuma nggak bawa alat kan. Iya, krunya harusnya ada. Coba kita belajar yuk, kita susun biar kita tuh bisa bekerja dengan benar. Karena kan melihat dari dia terlibat, bisa lihat band lain, oh ini ternyata bekerja secara profesional di musik. Dari situ saya belajar. Makanya saya bilang SID Jering, Eka Bobi itu sejarah hidup. Maksudnya dari semua lini itu mereka mengajari saya banyak hal gitu. Di balik semua apa namanya? Apa gitu? Kayaknya loh, apa namanya sensasinya ya itu nggak penting sih kan. Iya. Terserah orang, tapi karena saya pernah di bagian Emang karakternya dia seperti itu. itulah maksudnya Jering mengajarkan banyak hal sama SID itu Secara tidak langsung. secara langsung. Benar. Dan bisa dibilang Rago pun dulu pas kecil, maksudnya SMP itu emang kalau punk rocknya taunya SID juga. Ya kan di Indonesia kan dia The one and only sih sampai sekarang. Benar-benar sampai bisa nyiptain tren Kuta Rock City segala macam tuh, itu tuh hal yang
maksudnya belum ada di Bali itu seperti sosok dia maksudnya. Nah, semoga ya muncul nanti generasi-generasi berikutnya, siapa tahu ya. Ya, kayak di generasi di bawah kita tuh sekarang kan sudah didukung semua. Iya. Siapa Itu tahu pasti ada, lebih hebat lagi kan segala macam. Cuma belum tahu arahnya aja. Nah, Sama satu lagi, saya dari dulu masa kecil saya sama Gus Cilik iya. belajar menggambar, belajar main drum. Entah kenapa, terus ya iya kan. Oh ya, Gus Cilik ya. Menurut saya dia mungkin berbeda genre. Iya. Dia adalah salah satu drummer yang di Indonesia pun diperhitungkan. Iya, benar. Di genre metal, drummer metal favorit saya. Kalau orang belum tahu, awalnya dia tuh belajar next saya punk, akan kan. undang Gus Cilik kayak benar karena Cuman saya aja nggak lanjut, dia berubah, saya nggak gitu. Nah, itulah maksudnya sosok-sosok yang perlu diekspos lagi di Bali, karena di Bali itu genre apapun emang masing-masing punya apa namanya, dari segi drummer, gitaris punya pentolannya gitu lah, maksudnya itu yang pernah diekspos kita dapat ekspos Pak, sampai mungkin pengaruh jadi kita kurang punya kesempatan untuk tampil di luar. Sebenarnya banding ngadu aja band-band Bali itu kalau diberi kesempatan main festival di Jakarta atau di mana segala macam, cuma kembali lagi link kita terbatas gitu. Menurut saya nih, pandangan pribadi ya, semoga ya kedepannya maksudnya banyak band-band Bali itu punya kesempatan untuk tampil di luar kota, nggak di Bali aja, karena seperti Nova bilang tadi, generasinya Nova nih punya tahapan sekarang untuk memperkenalkan diri di luar, maksudnya main-main di festival luar, biar di Bali sendiri ada regenerasi baru, tetap jaga api skenanya di Bali itu. Nah, memang perlu diperlukan sih hal seperti itu ya. Thank you Nova ya. Waduh, ngobrolnya terasa berapa jam nih ngobrol. Berat semua dan berisi semua obrolannya. Thank you sudah mau hadir di podcast ini Pak. Ya mudah-mudahan nggak di skip. Ya enggak di skip lah. Terus nggak, maksudnya dengar nanti kalau bisa biar tahu lah maksudnya sejarah gimana skena musik dulu. Kalah guru sejarah ya. Nggak, maksudnya sharing ya. Sharing. Mungkin kalau hal yang baik yang bisa dipakai diterapkan. Ya. Kalau yang memang sudah jadul harus dimodernisasi, silakan. Benar. Nah, ini pemikiran ini yang perlu kita gini. Cheers dulu Pak. Cheers. Aduh. Boleh. Thank you.